Kita ke berita dari dalam negeri. Saudara, 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga terlibat kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakayanoni atau Dr. Icha dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatan oleh Badan Kehormatan DPRD TTU. Keputusan dibacakan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD pada sidang khusus yang digelar di ruang sidang utama kantor DPRD TTU. 3 anggota yang mendapat sanksi adalah Terensius Lazakar dari Partai Golkar, Norbertus Tubani dari PKB, dan Veronica Lake dari PDIP. Ketiganya dinilai terbukti melanggar kode etik dan sumpah janji jabatan hingga dikenai sanksi pemberhentian sementara. Berupa pemberhentian sementara dari anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Kelima, menetapkan bahwa para anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapat hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Keenam, menetapkan bahwa jika anggota DPRD tidak terbukti bersalah, maka anggota DPRD berhak mendapat rehabilitasi. Menurut kuasa hukum keluarga Dr. Icha, putusan Badan Kehormatan DPRD TTU tidak berkeadilan sebab ketiga anggota sudah dinilai terbukti melanggar kode etik dan sumpah janji jabatan, tetapi hanya dikenai sanksi pemberhentian sementara. Kita dipertontonkan drama oleh para anggota DPRD TTU. Rakyat TTU boleh menilai sejauh mana kehormatan anggota DPRD kita. Itu secara tegas dinyatakan di sana bahwa mereka melanggar sumpah dan janji. Artinya ketika mereka melanggar sumpah dan janji, mereka sudah tidak pantas lagi untuk menduduki jabatan mereka saat ini. Paradoksnya, tadi jelas disampaikan bahwa mereka diberhentikan untuk sementara dan masih menerima hak-hak dia sebagai anggota DPRD. Tetapi akan dipulihkan haknya ketika ada lembaga lain yang menyatakan mereka tidak bersalah. Sebelumnya Polda Nusa Tenggara Timur menaikkan kasus dugaan intimidasi dan ancaman terhadap Dr. Icha ke tahap penyidikan. Hal ini setelah gelar perkara menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup. Dugaan tindak pidana berupa penganiayaan dan ancaman kekerasan verbal oleh pejabat yang diduga mengakibatkan korban mengalami depresi. Dari kesimpulan tadi, ada suatu peristiwa pidana yaitu penganiayaan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pejabat dengan cara yaitu menggunakan kekerasan verbal sehingga menyebabkan korban ini mengalami depresi. Setelah penyidikan nanti baru penyidik akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengumpulan alat bukti, kemudian dengan alat bukti yang ada tersebut akan membuat terang peristiwanya, kemudian akan menentukan siapa tersangkanya.